apapun tujuan kita mau jadi apa, itu kita sendiri yang menentukan. Nah, tapi pondasinya, saya ingat betul kata Ibu Win, selain disiplin, kalian itu istilahnya tuh pakai ukur dasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Jubel, kembali lagi di podcast Jubel Inspiratif yang selalu menghadirkan tamu-tamu yang menginspirasi. Bersama saya Latifah Anissa, Duta Literasi SMA Plus Negeri 17 Palembang tahun 2023-2024. Nah Sobat Jubel, kali ini kita kedatangan tamu yang istimewa nih. Nah tamu kita kali ini dari PT Bukit Asam. Nah, halo Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak? Baik, alhamdulillah. Mbak Alhamdulillah. Mbak Tifa, kabarnya baik juga. Alhamdulillah baik juga. Ya. Nah, boleh nih Pak, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut, mungkin Bapak bisa perkenalan sama sobat-sobat Jubel yang lagi nonton nih. Halo Sobat Jubel ya. Iya. Iya. Perkenalkan, saya Iksan Aprideni, alumni SMA 17 angkatan 4, masuk tahun 2000. Saat ini bekerja di PT Bukit Asam sebagai General Manager Unit Dermaga Kertapati di Palembang. Mungkin itu dulu perkenalan singkatnya dulu Mbak, sambil Iya. jalan nanti ya. Betul. Berarti kayak kerap disapa Pak Iksan gitu Pak ya? Iksan. Pak Iksan, oke. Iya. Nah, Bapak mungkin gimana sih perasaan Bapak gitu balik lagi datang ke Jubel, kan Bapak alumni kan gitu, gimana nih perasaannya datang ke Jubel, lihat Jubel mungkin udah berubah gitu ya Pak ya, gimana perasaan Bapak nih? Sangat excited ya Mbak Tifa. 24 tahun yang lalu saya sekolah di sini, 3 tahun menimba ilmu bersama guru-guru, Bapak Ibu guru tentunya, dan pada saat saya kembali lagi ke sini sangat banyak perubahan sekali nih Mbak Tifa. Iya. Terutama bangunan-bangunannya, terus dulu asrama belum segede gitu, asramanya masih tahap pembangunan, masjidnya juga belum segede sekarang gitu ya. Terus fasilitas pendidikan saya lihat juga semakin baik kan, dan ya lebih nyaman, lebih comfort lah untuk teman-teman adik-adik saya di sini untuk bisa menimba ilmu lebih baik lah di sini. Karena kami aja dulu dengan fasilitas yang belum selengkap ini juga kita bisa berprestasi gitu ya. Saya yakin juga adik-adik dengan punya fasilitas yang baik tentunya prestasinya pasti lebih baik lagi. Ya, gitu Mbak Tifa. Jadi sangat senang sekali bisa kembali sebagai alumni, bisa memberikan sedikit pencerahan, sedikit motivasi, setidaknya apa yang sudah saya lalui, proses yang sudah saya jalanin, memberikan arah atau masukan kepada adik-adik kita untuk menentukan masa depannya nanti seperti apa. Betul sekali. Ya. Nah, mungkin ada nih pengalaman Bapak yang selama bersekolah di sini tuh nggak bisa terlupakan gitu. Boleh dong ceritain biar Sobat Jubel tahu. Ya, tadi Ibu Kepala Sekolah Bu Pungki ya. Iya, Bu Bu Pungki Pungki. jadi sudah sindir-sindir kita juga tadi Mbak. Pasti punya kenangan manis katanya di Iya. SMA 17. Mungkin bisa jadi cinta pertama. Waduh. Jadi 3 tahun sesuatu yang sangat singkat, Mbak Tifa. Saya kenangan sekolah di SMA 17 pada saat angkatan 4. Saya juga kebetulan punya kakak kandung angkatan 2 di SMA 17. Ya, kami dari keluarga yang cukup sederhana gitu ya. Dan kami pindahan dari Bangka pada saat itu, dan pada saat kami masuk ke SMA 17 ini ya sesuatu yang sangat membanggakan bagi kami bersaudara. Apalagi kami pindahan gitu ya,
yang harus bisa beradaptasi dengan lingkungan baru dan juga kurikulum baru dari desa kami di Pulau Bangka masuk ke Kota Palembang. Nah, ini sangat menginspirasi kami bersaudara berdua, saya dan kakak saya itu untuk diyakinkan oleh ayah ibu saya bahwa kami bisa untuk berprestasi dan bersaing dengan teman-teman kami lah di SMA 17. Nah, itu selama 3 tahun juga sangat berkesan, Mbak Tifa. Kelas 1 saya ingat betul, saya masuk pertama itu masuknya di kelas 11. Jadi dulu kami di ranking namanya NEM kalau dulu. Kalau sekarang apa ya Mbak Tifa ya namanya? Kalau selesai SMP gitu dapat nilai akhir itu apa namanya? Kalau dulu kami namanya NEM, di ranking itu cuma 200 orang gitu. Kalau sekarang dulu 5 kelas kami, satu kelas 40. Kalau sekarang 10 kelas ya mungkin ya informasinya. Jadi di ranking 200 orang, alhamdulillah masuk kelas 11. Ingat betul saya. Dan kami dulu masih ada triwulan istilahnya. CAU 1, CAU 2 sampai CAU 4. Setiap triwulan atau CAU itu kita akan di ranking dari nomor 1 sampai 200, nanti dibagi kelasnya. Jadi ranking paling kelas yang terbaik rank 1 sampai 40 itu kelas 15. 15, 14, 13, 12, 11. Nah, start awal saya itu di 11 karena NEM saya itu di 183. Jadi masuknya di 11. Tapi setelah kami dikasih tahu ada kompetensi di situ, ada rankingan di CAU berikutnya, alhamdulillah saya bisa masuk ke kelas 13 di CAU berikutnya. Sempat masuk ke 14, turun lagi di 13 dan terus menjadi 13. Jadi memang secara kemampuan kompetensi saya di 13. Jadi di middle lah di teman-teman. Terus berjalan kelas 2 kami angkatan 4, adik kami angkatan 56 itu mulai pertama kali program akselerasi. 2 tahun itu Mbak Tifa. Kami aja 3 tahun belajar udah begitu ya kita ya, apalagi 2 tahun gitu ya. Jadi adik-adik tingkat kita angkatan 6 itu sudah akselerasi, dia sekolahnya itu 2 tahun. 2 tahun lulus SMA. Nah, itu luar biasa sekali program itu, bisa mengangkat 1 tahun kan kita pendidikan. Dan dia juga pada saat kami kelas 3 dia ikut kita juga. Satu kelas belajar kalkulus atau matematika karena dia kan 1 tahun lompat. Nah, itu sangat luar biasa sekali lah. Yang berkesan juga yang menjadi ikonik bagi kami angkatan 1 sampai 10 lah mungkin ya. Kalau saya angkatan 4 itu ibu kepala sekolah kami. Mungkin Ibu Win Sukarsi yang ada di Semarang, sehat selalu Ibu. Itu kepala sekolah yang menginspirasi lah. Karena beliau selalu ngomong tuh Mbak Tifa, disiplin. Karena disiplin ini adalah pondasi kalian untuk menentukan masa depan Anda. Kalau Anda tidak disiplin, ya tidak akan punya masa depan seperti itu. Jadi banyak pelajaran yang diambil dari Ibu Kepala Sekolah, Ibu Win Sukarsi, termasuk kami masuk dari, nggak tahu kalau sekarang Mbak, kalau dari sebelum pintu gerbang itu, kami dulu nggak ada kendaraan apapun bisa masuk sini, kecuali punya Ibu Kepala Sekolah dan guru-guru. Semuanya jalan kaki Mbak, dari turunan tebingan sana sampai sana. Karena dianggap supaya kami itu kami itu sama. Di mata sekolah kami itu sama, nggak ada dilihat dia siapa orang tuanya, nggak. Kami diperlakukan sama. Jadi semuanya jalan kaki kami Mbak. Nah, disitulah kebersamaan kami muncul. Jadi kami sangat kompak. Angkatan 4 saat ini kami di alumni Angkatan 4 itu sangat kompak sekali. Karena memang kami dididik itu untuk saling support dan kerjasama. Dan setara gitu ya. Kita nggak peduli lah backgroundnya seperti apa. Saya juga kalau asmara, tentu Mbak Tifa namanya juga masih muda ya seperti Mbak Tifa, ada juga yang suka-suka seperti itu dengan teman-teman SMA, ya biasalah namanya juga anak-anak baru mengenal. Tapi
itu hanya untuk penyemangat kami saja, untuk memotivasi supaya kita bisa belajar lebih baik. Guru-guru juga kami sangat guru-gurunya humble dan pinter-pinter semua, dan mengajarkan pelajaran itu Mbak Tifa dengan nyaman. Jadi kami kalau dulu belajar misalnya waktu 1 jam, kami buat komitmen di awal dengan guru. Oke, kita belajar misalnya 30 menit, kita konsentrasi nih, 30 menit kita curhat. Ada juga metode guru seperti itu. Tapi itu membuat kami itu apa ya, pelajaran itu cepat masuk. Konsentrasi dulu kita kan, habis itu kita ya ngobrol, curhatnya bukan curhat masalah apa, yang ngobrol aja, diskusi kan, tapi materinya udah di depan. Nah, mungkin metode-metode itu yang sangat baik sekali oleh guru-guru dan sangat luar biasa Mbak Tifa pada saat itu, karena kami merintis SMA 17 ini, salah satu angkatan perintis supaya menjadi SMA terbaik di Sumsel pada saat itu. Dan alhamdulillah tadi sempat saya bicara dengan adik-adik saya angkatan 25. Saya tuh punya ekskul juga di sini. Saya ekskulnya namanya Parisanda. Oh, Parisanda. Iya, jadi Parisanda. Mbak Tifa? Parisanda. Wah, ini berarti saya Parisanda, dan saya diamanahkan sebagai ketua Parisanda pada situ angkatan 4. Kalau punya buku itunya harusnya ada dong nama saya di situ. Saya nggak tahu ya, kalau kami dulu harus wajib tahu itu. Iya. Siapa ketua Parisanda angkatan sekian, ada profil fotonya dan lain-lain. Nah, jadi senang sekali selain berekstrakurikuler, kita juga banyak tryout lah dari sekolah dan lain-lain. Dan itu memotivasi kita untuk bahwa apapun tujuan kita mau jadi apa, itu kita sendiri yang menentukan. Nah, tapi pondasinya, saya ingat betul kata Ibu Win, selain disiplin, kalian itu istilahnya tuh pakai ukur dasi, Mbak Tifa. Anda ukur dasi, dia ngomongkan, contohnya saya Iksan, kalau kamu dasi kamu segini, kamu nggak akan mungkin segini. Intinya apa istilah beliau? Kemampuan seseorang itu tidak sama. Kalau kita cita-citanya pengen seperti teman kita yang dia bisa masuk apa karena dia juara, tetapi kemampuan kita nggak bisa, ya kita nggak mungkin mampu katanya. Nah, sekarang kamu galilah potensi kamu, dasi kamu sampai mana. Nah, itu kalimat yang selalu saya terpikirkan dan resapi dalam hati saya dan menjadi pedoman dalam hidup saya, Mbak. Jadi kita itu insya Allah punya kelebihan masing-masing. Kita cari kelebihan kita, kekurangan kita juga kita tahu, kita kembangkan kekurangan kita, karena kita tidak bisa menjadi seperti orang lain. Kita harus menjadi diri kita sendiri, gitu. Betul. Gitu, Mbak Tifa. Itu kenangan yang di SMA 17. Baik, berkesan banget ya Sobat Jubel, apalagi tadi mulai dari pindah kota, habis itu proses adaptasinya, lalu pengalaman-pengalamannya, terus perjuangan untuk meraih tingkatan kelasnya, lalu sampai mendirikan eskul yang menurut Jubel, Parisanda adalah pasukan barisan andalan 17, yang mana itu merupakan eskul andalan 17. Itu keren sekali sih, Masya Allah. Dan sekarang udah bekerja di PTBA, yang mana PTBA itu merupakan bagian dari holding BUMN. Industri pertambangan. Iya, industri pertambangan batubara. Holding industri pertambangan. Semua. Tambang, semuanya? Ya, BUMN tambang. BUMN tambang. Berarti itu mungkin perjuangannya susah banget ya sampai ada di titik ini. Mungkin orang-orang lihatnya wah mudah banget, mungkin ya cuman ngelihat mudah-mudahnya aja, Pak ya. Tapi sebenarnya perjuangan di balik itu pastinya sangat berat ya, Pak ya. Exactly. Nah, ngomong-ngomong nih, kan Bapak udah jadi alumni sekarang, terus Bapak kesini. Nah, Bapak nih kesini mau ngapain sih gitu? Oke. Yang pertama, kita punya program namanya
employee engagement, employee volunteering, maaf. Jadi dari Kementerian BUMN kita memiliki tugas untuk datang ke sekolah-sekolah atau universitas memberikan motivasi maupun pengalaman kerja lah kepada sekolah-sekolah. Nah, itu program dari Kementerian BUMN. Yang kedua, di bulan Januari dan Februari ini adalah bulan Gerakan Nasional K3. Jadi keselamatan dan kesehatan kerja. Kenapa saya datang ke SMA 17 selain saya alumni? Saya anggap bahwa related hubungannya antara program dari Kementerian BUMN termasuk program dari Gerakan Nasional K3. K3 itu harus dididik atau diinformasikan sejak dini. Karena pada saat kita dunia kerja itu tinggal do something. Tapi kalau kita sekolah, kita tahu ilmunya sejak dini, pada saat kita masuk dunia kerja, kita kan sudah budaya K3 itu, harapan saya itu sudah merasuki di dalam jiwa teman-teman di SMA 17, terutama angkatan 3. Angkatan 12 gitu ya, kelas 3. Karena kenapa? Kehidupan sehari-hari kita selalu berkaitan erat dengan keselamatan dan kesehatan. Tapi memang belum kerja. Mbak Tifa bangun tidur. Kenapa Mbak Tifa harus membersihkan tempat tidur? Kira-kira? Disiplin diri. Oke, apa korelasinya dengan keselamatan dan kesehatan? Kira-kira? Mungkin untuk kebersihan diri sendiri. Betul, paling sederhana. Terus Mbak Tifa habis itu mandi untuk kesehatan. Begitu kan? Iya, betul. Nah, jadi kita tanpa sadari keselamatan dan kesehatan itu sudah kita jalani sejak kita lahir mungkin. Karena kenapa? Tadi disampaikan ke Kabid Pengawasan Pak Firmansyah di Senaker Provinsi bahwa keselamatan dan kesehatan kerja itu harus dimitigasi resikonya. Karena kalau nggak dimitigasi, Mbak Tifa, itu bisa menyebabkan fatality ataupun cedera dan lain-lain. Harapan kita sejak dini kita sosialisasikan, kita gembor-gemborkan ke sekolah-sekolah. Jadi nanti adik-adik kita ini pada saat masuk dunia kerja itu budayanya sudah ada. Pada saat dia menerima program keselamatan dan sehat kerja, dia udah mindsetnya udah saya harus sehat, saya harus safety, dan saya harus selamat. Nah, itu tujuannya, Mbak. Jadi kenapa kita datang sini? SMA 17 disampaikan oleh Ibu Pungki tadi adalah salah satu SMA terbaik di Sumatera Selatan maupun nasional. Nah, kita juga ingin berkontribusi kepada siswa-siswinya supaya budaya K3 ini menjadi budaya yang wajib sejak dini kita kerjakan dan kita resapi sebelum memasuki dunia kerja. Jadi kalau sudah dari dini aja sudah budaya, insya Allah pada saat dunia kerja dia pasti akan lebih baik lagi. Gitu, Mbak. Berarti untuk memperkenalkan budaya K3 ya, Pak ya. Iya. Agar di dalam siswa-siswi SMA 17 itu tertanam budaya K3. Iya, gitu, betul. Pak. Jadi K3 itu bukan berarti kita pas kerja baru kita mikir K3, enggak dong. Mulai dari dini ya, Pak. Mulai dari dini. Jadi preventifnya yang kita kuatkan supaya nanti pada saat masuk dunia kerja itu sudah menjadi pondasi dia untuk melangkah ke dunia kerja. Gitu tujuannya, Mbak. Baik. Berarti tadi Bapak udah mensosialisasikan tentang budaya K3 tersebut ya, Pak ya. Ya. Nah, habis itu mungkin selain itu ada yang dilakukan tadi pada saat sosialisasi? Saya kalau menceritakan terkait dengan tadi Mbak Tifa sampaikan, orang melihat kita wah udah enak banget gitu ya. Ya seperti teori gunung es lah Mbak Tifa, yang Mbak Tifa juga pahami. Orang tuh sukses itu kan kelihatan kecil gitu ya, sukses itu. Tapi proses menuju sukses itu ada bongkahan sebesar di bawah
permukaan laut yang atau samudra kita orang nggak lihat. Disitulah tadi saya sebutin, Mbak. Di situ kita jatuh bangun. Di situ kita merasa gagal. Oh, tidak percaya diri. Kita dimarahin misalnya kan. Oh, kita nggak bisa mencapai target. Semuanya ada di situ. Itu negatifnya. Yang positifnya, oh saya harus tidak boleh egois. Saya harus bekerja sama. Ini kan proses semuanya. Baru bisa mencapai sukses. Menurut kita itu kan tergantung pribadinya, Mbak. Bagi saya itu sukses bagi saya. Bagi saya. Karena itu perjalanan hidup, proses, story, true story yang bisa saya ceritakan untuk adik-adik saya. Tidak harus menjadi seperti saya, tidak. Tapi dari literatur yang saya baca, orang yang saya sering mentoring gitu ya, saya tanya, sama proses selama saya bekerja, saya ambil benang merahnya, itulah yang membuat kita bisa menjadi sukses. Nah, tapi itu tergantung dari pribadinya sih, itu Mbak Tifa. Masya Allah, keren banget ya Sobat Jubel. Jadi kita itu harus menanamkan dari diri sendiri ya Pak ya, mulai dari diri sendiri juga. Nah, ngomong-ngomong Bapak kan udah keterima atau udah bekerja di PTBA yang merupakan PT Bukit Asam yang mengelola tentang pertambangan gitu ya Pak ya. Nah, menurut informasi yang sudah saya baca itu ada 3 pengembangan bisnis di Bukit Asam tersebut, yaitu yang pertama generik, yang kedua pembangkit listrik, dan yang ketiga itu hilirisasi. Nah, itu saya baca kalau pembangkit listrik itu sedang mengembangkan tentang energi baru terbarukan atau EBT gitu ya Pak ya. Mungkin bisa diceritakan sama Sobat Jubel, karena kan seperti yang kita ketahui sendiri sekarang kan dunia kita mulai krisis mungkin ya, dari udaranya, dari segala macamnya. Nah, mungkin hal itu akan menjadi penanganannya gitu Pak, atau untuk pengurangan polusinya gitu. Boleh diceritakan sama Sobat Jubel? Pertanyaan Mbak Tifa ini udah kayak birokrat gitu ya, akademisi gitu ya, udah luar biasa ini, mikirnya udah jauh banget. Jadi Mbak Tifa, sebelum saya menjelaskan program dari Bukit Asam, kita ambil kerangka pedoman acuannya. Terkait dengan globalnya, bahwa seluruh dunia udah bersepakat di tahun 2060 kita sudah ngomong net zero emission, NZU kan. Sehingga suka nggak suka seluruh negara di dunia ini berpacu untuk bagaimana mengoptimalkan sumber daya fosil sebelum itu diberlakukan. Oke. Nah, Bukit Asam di mana nih positioningnya? Tadi Mbak Tifa sampaikan. Salah satunya kita harus mengembangkan energi baru terbarukan. Kami sebagai perusahaan tambang, Mbak, tambang batu bara, perusahaan BUMN satu-satunya di Indonesia yang memiliki cadangan 3,1 miliar ton. Juta ton, sorry. So 3, juta ton benar. Itu 2060 dengan produksi kami sekarang 40 juta, itu nggak habis nggak 2060. Nah, jadi kita harus ada lompatan nambang kita. Kami punya program di 2007 harus 100 juta supaya kita bisa memonetisasi cadangan yang ada untuk kebermanfaatan masyarakat. Karena kita BUMN kan menyumbang devisa ke negara. Akan tetapi dengan program NGO itu, selain bisnis batu bara yang tentunya ada emisi karbon di sana, kita juga punya tanggung jawab sosial lingkungan. Lingkungan salah satu kita mengembangkan namanya energi baru terbarukan. Tentunya dengan implementasinya apa Mbak? Dengan pembangkit listrik solar panel. Itu sudah terimplementasi. Kita sudah melakukan PLTS atap di Bandara Suta. Terus kita juga ada PLTS di Jalan Tol Bali Mandara, bekerja sama dengan Jasa Marga. Yang sudah kita lakukan, kami membangun PLTS untuk masyarakat, irigasi sawah masyarakat.
Nah ini dan ke depan melalui anak perusahaan kami namanya Bukit Energi Investama itu menjagi-jagi peluang kerjasama ke beberapa perusahaan untuk pengembangan EBT, terutama PLTS atap. Karena kenapa? Komitmen kita untuk mengurangi emisi karbon ini harus kelihatan, Mbak. Makanya perusahaan PTBA sangat concern sekali terkait EBT ini. Nah, itu kita buktikan dengan beberapa proyek yang sudah kita lakukan. Nah, saat ini kita juga dalam penjajakan maupun koordinasi dengan beberapa pihak untuk mendapatkan proyek-proyek PLTS yang lebih besar lah itu. Sehingga harapan kami ke depan revenue-nya pendapatan PTBA ini setidaknya tidak tergantung lagi dari proses tambang batubara atau menjual batubara, tapi ada juga pendapatan dari kita bisnis energi baru terbarukan itu. Itu keren banget ya Sobat Jubel, karena kan batubara itu merupakan energi yang tidak dapat diperbarukan. Betul, gitu, Mbak Diva. Jadi PTBA ini mencari solusi untuk energi yang bisa diterbarukan tadi ya Pak ya. Nah, ngomong-ngomong soal PTBA, saya lihat tadi PTBA itu berulang tahun ke-43 ya Pak? Iya. Berulang tahun ke-43. Akan berulang tahun 2 Maret 2024. Dan tanggal 2 Maret nanti. Yang saya lihat tadi sedang melakukan lomba-lomba. Iya, Pak? rangkaian kegiatan, tapi puncaknya nanti Mbak Tifa di tanggal 2 Maret 2024. Karena ulang tahun kami di tanggal 2 Maret, setiap tahun di tanggal 2 Maret. Ini kegiatannya aja, rangkaian kegiatan. Boleh nggak nih kalau Sobat Jubel ikutan juga atau kategori lomba Mbak Tifa kita ada yang untuk eksternal dan internal. Jadi di masing-masing website kita sebenarnya bisa dibaca lah ya, bisa dilihat. Kalau memang ada peruntukan untuk eksternal, sangat welcome sekali Mbak. Kalau untuk teman-teman bisa join dan ikut memeriahkan ulang tahun ke-43 kami di tahun 2024. Tentunya welcome sekali. Tinggal bisa lihat aja Pak dokumentasinya atau informasinya di website. Itu. Oke. Nah, ngomong-ngomong juga nih, dulu PTBA ini pernah berkunjung ke perpustakaan 17 juga. Nah, tapi kemarin itu yang berkunjung itu merupakan tim CSR dan mereka memberikan bantuan berupa dana untuk sarana dan prasarana perpustakaan sendiri. Nah, mungkin bisa Bapak lihat tadi pas masuk di perpustakaan ada display buku baru yang ada gambar lumba-lumbanya itu. Nah, itu merupakan hasil dari bantuan dana tersebut. Oke. Ya. Peran serta Bukit Asam ini tidak hanya kita mengeksploitasi batubara, Mbak. Tidak hanya kita memberikan devisa kepada negara, kalau itu udah pasti. Tapi juga bagaimana kita bisa berkontribusi ke masyarakat dan tentunya berkontribusi ke dunia pendidikan. Salah satunya lewat bantuan prasarana di perpustakaan tadi ya yang Mbak Tiva sampaikan di SMA 17. Ya, harapan kami dari perpustakaan, dari banyak buku mungkin yang ada di perpustakaan itu lebih memotivasi lah siswa-siswi di SMA 17 untuk lebih giat lagi dalam mencapai cita-citanya. Karena saya rasa peluang-peluang maupun bantuan-bantuan itu kan tidak datang itu 2 kali 3 kali Mbak. Jadi kalau memang kita juga sebagai yang pemberi bantuan, pada saat bantuan kita itu dioptimalkan dan digunakan dan kita kelihatan bentuk bantuannya, kita sangat appreciate sekali gitu. Dan mungkin suatu saat kita akan memberikan bantuan yang lebih baik lagi gitu ya, karena sangat bermanfaat. Dan pada saat kami kunjungi dan itu sangat ini betul-betul dimanfaatkan betul bantuan kita. Itu bagi kami sangat apresiasi sekali dan kami sangat happy bisa ikut membantu dalam dunia pendidikan seperti itu. Baik Bapak, mungkin untuk mengakhiri podcast kita pada
siang hari ini ada nggak sih kesan pesan Bapak dan mungkin bisa sekalian memberikan moto hidup nih kepada Wah. Sobat Jubel untuk memotivasi gitu kan? Ya, makasih Mbak Tifa. Ini acara podcast yang luar biasa ya, SMA 17 terbaik pokoknya. Saya sebagai alumni sangat bangga sekali dan saya akan saya sampaikan hal ini ke seluruh teman-teman alumni kita untuk kembali dong ke SMA. Ingat di mana kita berasal gitu ya. Lihat dong SMA kita, apa yang bisa kita bantu. Bagi saya, Mbak Tifa, tadi saya sampaikan di sosialisasi di teman-teman di aula. Saya itu ada 6 prinsip hidup saya yang saya pahami setidaknya bisa memberi gambaran lah kepada Sobat Jubel ya. Yang pertama harus trust, Mbak. Dimanapun kita harus dipercaya ya, Sobat Jubel. Apapun tugas yang diberikan kita harus menyelesaikan dengan baik dan kita harus menjaga rahasia itu gitu. Jadi kalau kepercayaan itu hilang, nothing semuanya. Karena kepercayaan itu mahal dan gak ada nilainya. Itu. Yang kedua, prinsip hidup saya, nilai yang kedua adalah persistence, gigih. Kenapa gigih? Sukses itu bukan membalik telapak tangan. Itu sebuah proses yang butuh waktu, yang kita harus tempuh, yang harus kita gigih dalam melaksanakan itu. Jadi kalau kita gigih, jatuh bangun, tidak pernah never give up. Apapun obstacle atau halangan di depan kita, kalau itu ketemu, kita nggak bisa lompat, kita belok kanan, nggak bisa belok kanan, kita lewat bawah. Pokoknya selalu cari cara bagaimana kita harus melewati rintangan itu, karena pasti bisa. Yang ketiga itu endurance, daya tahan. Proses kalau nggak punya daya tahan, motivasi kita rendah. Waduh, sudah gagal, aku nggak mau lagi. Mental tempe gitu ya. Wah, itu nggak bisa. Karena proses ini adalah pertarungan maraton yang kita nggak bisa sprint, abis itu habis tenaga kita. Ini endurance, daya tahannya harus betul-betul kita maintain dengan baik supaya performance kita juga baik. Yang keempat, disiplin. Kata kuncinya disiplin juga. Nggak ada ceritanya orang sukses tuh nggak disiplin, Mbak. Kalau kita berusaha untuk tepat waktu, kenapa kita nggak sebelum waktu, in time? Kalau saya sampaikan, kami dapat jadwal dari SMA 17 dari 9 sampai jam 11, kami jam 8 udah datang sini. Karena semuanya harus kita clearkan running well. Kita organize semuanya, sound system, materi, apapun, gedung, kesiapan, semuanya harus running well. Itu prinsip saya, disiplin. Jadi saya mengajarkan ke tim saya, ya kita mulai harus bukan lagi on time, tapi in time, gitu. Yang kelima, selain disiplin, harus punya networking. Di dunia kerja, tidak harus dunia kerja juga sih. Kalau kita hanya sendiri, kita jadi programmer aja itu, hidupnya di komputer semuanya. Tapi kalau kita punya networking luas, kita humble, bisa berteman dengan siapapun. Pada saat teman kita lagi susah, kita ada di situ. Jangan kita berteman pada saat senang saja. Nah, itu networknya. Kita harus mengembangkan semua network kita. Itu adalah supporting kita dalam menjalankan tugas kita. Nah, ini yang kata pamungkas terakhir, 6 prinsip dalam hidup saya. Dari kelima itu tidak ada apa-apanya kalau ini kata kunci yang terakhir pamungkasnya, attitude, Mbak. Nggak ada ceritanya, etika, attitude. Itu adalah hal paling kunci dari 5 tadi bagi hidup saya. Pinter Pak, ilmu bisa Pak dipelajari Mbak Tifa. Orang pinter dalam dunia kerja saya bisa bayar Pak, Mbak Tifa. Tapi kalau orang yang bisa punya attitude baik, bisa kita ajak kerjasama, santun orangnya, itu jarang sekali.
apalagi dia sudah tinggi gitu jabatannya. Kita enak kan dapat pimpinan yang selain pinter, berwawasan, attitude-nya baik pula. Kan lengkap lah, komplit itu. Karena attitude itu menjaga semua 6 prinsip saya tadi supaya itu bisa membuat saya menjadi lebih baik. Jadi itu pesannya Sobat Jubel ya, dari saya Iksan Aprideni. Senang sekali, mudah-mudahan podcast ini bisa bermanfaat kepada adik-adik saya. Ini masa depan, ke depan persaingan semakin sempit Mbak, semakin kuat, semakin luas. Tantangan global juga semakin luar biasa. Betul. Kalau teman-teman nggak mengupdate dan terus berinovasi dan belajar yang lebih giat, kita akan tenggelam oleh kondisi-kondisi ke depan yang uncertainty, jadi tidak menentu, Pak. Jadi kondisi ke depan itu VUCA istilahnya sekarang kan. Jadi tidak menentu. Jadi kita harus siap dalam semua kondisi, sahabat Jubel, sehingga carilah ilmu sebanyak mungkin, pondasinya diperkuat, dan mudah-mudahan teman-teman bisa mencapai cita-cita yang teman-teman inginkan. Itu aja, Mbak Tifa. Nah, baik Sobat Jubel, itu tadi adalah pesan untuk bisa menjadi orang sukses gitu ya Pak, versi Pak Ihsan. Ya. Yang pertama yaitu percaya, yang kedua gigih, yang ketiga daya tahan, yang keempat disiplin, yang kelima network, dan yang keenam attitude yang paling penting gitu ya Pak ya. Nah, terima kasih Pak Ihsan sudah bersedia untuk datang ke podcast Jubel pada makasih Mbak kali Tifa. ini. Dan maaf apabila saya ada salah kata. Oh enggak dong, senang sekali kita bisa ngobrol-ngobrol di sini ya. Baik, terima kasih. Nah, Sobat Jubel, mungkin sampai di sini saja episode podcast Jubel kali ini. Belajar bersama, maju untuk semua, kita pasti bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.